yaitu H dan juga S ataupun J. Dan hingga akhirnya Wayan Mirna Salihin kejang-kejang dan dibawa ke klinik dalam mal tersebut dan meninggal beberapa jam kemudian. Ya, saya bisa lihat dari kejauhan saat ini. Apakah kameramen bisa mendekat? Ayo, kita bisa melihat bahwa Jessica saat ini, teman campers bisa mendekat menuju ke, saat ini Jessica sudah masuk ke dalam pintu di reskrimum dan sudah ditanyai oleh beberapa rekan wartawan. Setelah 30 menit yang lalu, Jessica tiba di kompleks Polda dan tadi sempat enggan untuk masuk atau turun terlebih dahulu dengan dalih atau alasan menunggu jumlah wartawan yang lebih banyak agar ia tidak dua kali memberikan keterangan kepada rekan-rekan media. Dan sampai saat ini kami masih menunggu keterangan yang sedang disampaikan oleh Jessica. Tadi Jessica tampak didampingi oleh sepertinya tim kuasa hukumnya dan ada satu perempuan yang mendampingi Jessica Kumala Wongso yang masuk ke dalam ruangan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Pemirsa, Ketua Rukun Tetangga atau RT di wilayah rumah Jessica Wongso mengatakan Sabtu pagi orang tua Jessica sempat pamit dan menitipkan rumah mereka yang kini tidak berpenghuni. Usai ditangkapnya Jessica Wongso oleh Subdit Jatantras Polda Metro Jaya di kawasan Mangga 2, Jakarta pagi tadi, kini rumah orang tua Jessica di kawasan Sunter nampak kosong. Berdasarkan informasi dari Ketua RT, sejak hari Kamis pekan lalu, orang tua Jessica, Imelda dan Winardi Wongso sudah meninggalkan rumah mereka di Jalan Selat Bangka, Sunter. Winardi, ayah Jessica, sempat bercerita kepada Ketua RT, istri dan anaknya merasa tidak nyaman akan pemberitaan media dan memilih tinggal di hotel. Sejak penggeledahan oleh aparat pada Rabu pekan lalu, rumah mereka kerap didatangi wartawan. Nah, kalau kemarin, ini sedikit kita mundur ya, ini ya flashback ya. Kalau nggak salah kemarin hari Jumat, terus hari Kamis, Jumat ya kemarin dia bilang, Jumat kemarin Pak Winardi bilang pagi-pagi ada permisi mau ke hotel. Dia bilang mereka merasa kurang nyaman. Terus saya bilang, Pak, Bu, bisa saya bantu apa Bu? Oh iya Pak Paulus, Pak RT kami mendadak ada urusan ya. Mungkin pamit kami mau mau pergi lah gitu ya. Rumah kami saya titip kayak gitu. Oh, saya bilang gini Bu, kalau titip Ibu titip dengan security juga boleh kan ya. Ya betul nggak ya Bapak ngomong sama security, kepala dandunya Pak kami pergi 1-2 hari rumah mungkin kami kosongin, jadi tolong dijaga. Sementara itu mengenai kemungkinan dari ditahannya Jessica usai menjalani pemeriksaan tadi juga sempat kami tanyakan dan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak terhadap Jessica dan hal ini akan dibulatkan setelah nanti adanya penandatanganan berita acara pemeriksaan yang tidak hanya ditandatangani oleh Jessica dalam hal ini yang diperiksa sebagai tersangka tapi juga dari kuasa hukumnya. Sampai saat ini kami masih menanti kedatangan dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Direskrimum Polda Metro Jaya mengenai kemungkinan penahanan Jessica usai diperiksa. Itu bisa ditahan, bisa atau dapat ditahan. Nanti kami pertimbangkan setelah berita acara. Ya. Setelah ada ini satu kali 24 jam penangkapan, 1 kali 24 jam penangkapan. Ya, jadi sekarang dalam proses penangkapan dilakukan berita acara. Ada kewajiban penyidik untuk segera melakukan pemeriksaan setelah yang bersangkutan ditangkap. Ini yang akan diproses, oke ya? Udah kamu dibuka dikit langsung tanya. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Direskrimum Polda. Kembali ke Anda, Rike. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tersangka pembunuhan Mirna Jessica Kumala Wongso berada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih dalam. Penyidik masih mendalami keterangan Jessica pasca ditangkap pagi tadi. Ferry Priardi akan melaporkan selengkapnya dari Polda Metro Jaya. Ferry, apakah pemeriksaan terhadap Jessica sudah selesai dilakukan? Zilvia, hingga saat ini pemeriksaan atas pendalaman terhadap tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso masih berlangsung. Artinya sudah hampir 3 jam Jessica menjalani pemeriksaan di ruang penyidikan di Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan ada pun beberapa informasi yang terus kami himpun dari di Reskrimum Polda Metro Jaya ini untuk sementara materi
penyidikan atau materi pendalaman pemeriksaan terhadap Jessica masih sangat terbatas. Di antaranya adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan kepada Jessica yang ditanyakan oleh penyidik untuk menguji sejauh mana jawaban Jessica konsisten atas jawaban-jawaban yang sudah ia berikan pada pemeriksaan sebelumnya. Kita ketahui bahwa Jessica sudah mendalami atau sudah menjalani pemeriksaan selama 4 kali, dan penyidik kali ini ingin lebih memperdalam atau ingin mengetahui sejauh mana Jessica dapat konsisten terhadap pernyataan-pernyataannya di pemeriksaan sebelumnya. Dan kami juga mendapatkan informasi terbatas bahwa penyidik menginginkan pada pemeriksaan pendalaman hari ini ada pengakuan dari Jessica Kumala Wongso bahwa ia adalah merupakan pelaku dari pembunuhan terhadap Wayan Mirna Solihin. Sementara itu, informasi yang berkembang di sini yang kami dapatkan kembali adalah ada rencana kunjungan dari kerabat, baik kerabat dari Wayan Mirna Solihin maupun dari Jessica Kusuma Wongso. Kami mendapatkan informasi bahwa ayah dari Wayan Mirna Solihin, yaitu Darmawan Solihin, akan mengunjungi di Reskrimum Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini kami dan juga wartawan lain masih menunggu kedatangan ayah Wayan Mirna Solihin, yaitu Darmawan Solihin, yang diinfokan oleh kerabat di rumah ataupun kediaman Darmawan Solihin tadi sekitar pukul 10 atau 11 sudah menuju ke Polda Metro Jaya. Dan apa tujuan dari kedatangan Darmawan Solihin kita juga akan mencari tahu nanti, karena sebelumnya ayah dari Wayan Mirna Solihin juga pernah memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya untuk dihadirkan sebagai saksi, tentunya selain 2 saksi lainnya yang sudah diperiksa secara intensif oleh penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu, untuk rencana kedatangan Winardi Wongso, kami pun saat ini masih menantikan baik dari pintu sebelah kanan ataupun pintu sebelah kiri di Reskrimum Polda Metro Jaya. Tadi kami sempat melihat sepertinya ada pihak yang baru datang lagi ke Reskrimum Polda Metro Jaya, namun kami belum bisa memastikan apakah itu kerabat ataupun ayah dari Wayan Mirna Solihin atau ayah dari Jessica Kumala Wongso yang memang diinformasikan akan mendatangi di Reskrimum Polda Metro Jaya. Zilvia. Pemirsa, Polda Metro Jaya rencananya akan memeriksa Ayah Mirna, korban tewas setelah menenggak racun di dalam kopi. Ferry Prihardi memantau langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, apakah Ayah Mirna sudah tiba di Polda? 23.00 dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik. Kami belum mendapatkan informasi terkonfirmasi mengenai kedatangan ayah Mirna ataupun ayah Jessica, yang sebelumnya memang beredar sekali banyak informasi mengenai 2 hal tersebut untuk ataupun ayah Mirna dan juga ayah Jessica mendatangi Polda Metro Jaya. Namun ada beberapa informasi terbaru yang disampaikan secara langsung oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti beberapa saat yang lalu, yang menyatakan beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai kronologi penangkapan Mirna di sebuah hotel di kawasan Mangga 2 Jakarta Utara. Krisnamurti menyebutkan bahwa sejak kemarin malam sekitar pukul 23 akhirnya tim penyidik memutuskan untuk menangkap Mirna untuk kepentingan penyidikan setelah gelar perkara ataupun expose, dan setelah diketahui bahwa Mirna tidak berada di rumahnya, maka dilakukan surveillance untuk menemukan di mana Mirna, hingga akhirnya diketahui Jessica maksud kami, hingga akhirnya diketahui keberadaan Jessica di salah satu hotel di Mangga 2 dan ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45. Krisna juga meluruskan bahwa penangkapan Jessica pagi tadi tidak ada unsur paksaan ataupun kekerasan, penangkapan dilakukan dengan lancar, artinya ada unsur-unsur polisi wanita yang menangkap Mirna. Artinya tidak ada kekerasan sama sekali dalam penangkapan tersebut. Dan Krisna juga meluruskan bahwa ada orang tua Mirna, kedua orang tua Jessica maksud kami, yang mendampingi saat proses penangkapan tersebut, sehingga hanya Jessica yang ditangkap dan diamankan ke Polda Metro Jaya hingga siang hari ini. Sementara itu mengenai substansi atau apa saja yang diperiksa atau apa saja yang diperdalam dalam pemeriksaan perdana Jessica Wongso setelah ditetapkan sebagai tersangka, Krisnamurti belum ingin mengumumkannya secara lebih lanjut karena ia sendiri belum memasuki ruang penyidikan dan belum mengetahui hingga sejauh ini materi-materi apa saja. Namun satu yang dipastikan oleh Krisnamurti bahwa pendalaman penyidikan hari ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi
Jessica dalam memberikan jawaban kepada tim penyidik. Karena diakui oleh Krisna selama 4 pemeriksaan terakhir banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten atau inkonsisten dari seorang Jessica Wongso saat ditanyakan beberapa hal termasuk hal-hal kunci mengenai terbunuhnya Wayan Mirna Salihin akibat racun sianida. Hal inilah yang hingga saat ini berusaha diperdalam lagi oleh tim penyidik dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu mengenai ancaman yang mengancam Jessica setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, tadi disebutkan dengan gamblang oleh Kombes Pol Krisnamurti bahwa ia dikenakan atau dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati karena ini termasuk ke dalam pasal pembunuhan yang terencana atau pembunuhan berencana. Dan berikut adalah kutipan pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Krisnamurti mengenai ancaman yang mengancam kami melakukan gelar perkara, yaitu Jessica Wongso. Gelar perkara sejak kepulangan dari habis maghrib sampai dengan pukul 23.00 dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik, Propam, kemudian Bitkum, kemudian Itwasda, kemudian para ahli yang terlibat, dan kami yakin dengan alat bukti yang kami miliki, maka yang bersangkutan tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sejak pukul 00.00 tadi malam kami cari. Akhirnya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan, ya, berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami, yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square, dan sekitar 7.45 anggota kami masuk dengan sopan melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan bersama orang tuanya, yang bersangkutan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Belum dilakukan pemeriksaan, tadi penyidik sempat menanyakan kondisi kesehatan dari Jessica dan menyatakan Jessica siap untuk menjalani proses pendalaman pemeriksaan pada pagi hingga siang hari ini. Sementara itu hanya 3 informasi poin itu saja tadi yang disampaikan oleh Kombes Pol Krisnamurti, karena Krisna langsung masuk ke dalam ruang penyidikan di Reskrimum untuk memantau seperti apa jalannya pendalaman pemeriksaan terhadap Jessica Kusuma Wongso ini. Sementara itu ketika kami tadi mencoba mendalami informasi lainnya mengenai apakah pengacaranya akan mendampingi Jessica selama pemeriksaan. Tadi sesaat sebelum ditangkap, tim dari penyidik yang menangkap Jessica juga sempat menanyakan apakah ia bersedia untuk didampingi oleh pengacara pribadinya atau akan ada pengacara yang ditunjuk sendiri karena sudah ada pasal yang mengancam dirinya dan dirinya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Jessica menyatakan akan didampingi oleh pengacara pribadinya. Sementara itu kami juga masih menunggu ataupun memantau kehadiran dari pihak-pihak keluarga, baik keluarga dari Jessica ataupun Mirna yang dikabarkan akan mendatangi Polda Metro Jaya. Zilvia. Pemirsa, saksi kasus tewasnya Wayan Mirna Jessica Wongso ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu pagi oleh penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dan kini sudah berada di ruang penyidik Polda Metro Jaya. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan Ferry Prihardi langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan informasi dari sana? Anissa, sudah sekitar 20 menit Jessica Kumala Wongso berada di ruang penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya semenjak pukul 9:07 tadi tiba di sini. Dan tadi saat
Jessica tiba di kawasan Polda Metro Jaya, tepatnya di depan pintu masuk di Reskrimum Polda Metro Jaya, tidak ada satu kata pun yang disampaikan oleh Jessica, meskipun rekan-rekan wartawan ataupun media memberikan sejumlah pertanyaan kepada Jessica, mulai dari seperti apa proses penjemputan, apakah ia tadi merasakan tekanan saat dijemput, ataupun mengapa ia tidak berada di rumah dan memutuskan untuk tinggal di hotel, sehingga tim penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan penjemputan dia di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara. Jessica tidak memberikan keterangan apapun. Tadi pun yang nampak terlihat menemani Jessica tidaklah pengacara utamanya ataupun kami perkirakan merupakan anggota dari tim kuasa hukumnya ataupun anggota keluarga ia yang lain. Dan tadi setelah Jessica tiba, Jessica langsung dibawa ke ruangan penyidik untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya, dan kami rekan-rekan media di Reskrimum Polda Metro Jaya pun sampai saat ini terus mengumpulkan informasi, karena berbagai informasi terus kami dapatkan, di antaranya adalah mengenai apakah benar Jessica sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekali lagi hal ini masih kami tunggu konfirmasi ataupun pernyataan lengkap dan langsung dari pihak yang berwenang, dalam hal ini tim kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kami masih terus menantikan perkembangan dari ditahannya ataupun diamankannya Jessica Kumala Wongso di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Anissa. Dan kita refresh ataupun kita flashback kembali bahwa baru saja sekitar 2 hari yang lalu dan baru diumumkan kemarin oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Jessica Kumala Wongso juga sudah dicekal ataupun dilarang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, artinya terhitung sejak tanggal 26 Januari 2016 ini hingga tanggal 26 Juni 2016 ini. Hal ini sesuai dengan permintaan dari penyidik Polda Metro Jaya kepada Dirjen Imigrasi untuk melarang Jessica bepergian ke luar negeri. Sementara ini Jessica memang banyak disebutkan sebagai saksi ahli atas terbunuhnya atau matinya Wayan Mirna Salihin setelah menenggak es kopi Vietnam di salah satu kafe di Mall Jakarta Pusat, karena Jessica bersama 1 orang lainnya merupakan 2 teman yang menemani Mirna hingga Mirna menjemput ajalnya setelah menenggak kopi tersebut.